Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Gimana puasanya? Lancar kan? Alhamdulillah kita udah masuk hari yang kedua. Insya Allah di hari yang ketiga hari ini puasa kita makin semangat, makin mantap, sehingga tidak terasa beban, tidak terasa berat dalam melaksanakan puasa ini. Ini adalah kewajiban yang memang sudah ada dan tertulis di rukun Islam atau rukun iman. Nah, pasti kalian sudah tahu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa hingga tuntas sampai akhir nanti, yaitu berakhir di 1 Syawal 1442 Hijriah. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pelajaran PJJ online, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Oleh karenanya mohon anakku sekalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian tugasnya seperti biasa disetorkan lewat Google Classroom. Itu aja anak-anak sekalian. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang peristiwa sebelum hijrahnya ke Yathrib, yang kemudian keluarlah Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Kali ini kita akan mempelajari tentang sebab-sebab hijrahnya ke Yathrib. Keadaan kota Mekah kian hari kian mengkhawatirkan untuk kaum muslimin, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 pemuda dari Yathrib yang akhirnya masuk Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, mereka kembali dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW belum mengabulkan permintaan mereka. Hingga pada tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Yathrib. Berikut ini sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Yathrib. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib. Setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menyusul kaum muslimin untuk hijrah ke Yathrib. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW rencana kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau. Setelah mengatur segalanya, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya seraya membaca surat Yasin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda dari kaum kafir Quraisy itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW dikarenakan mereka tertidur. Ketika fajar tiba, mereka menyerbu masuk ke rumah. Akan tetapi mereka sangat terkejut ketika hanya menjumpai Ali bin Abi Thalib. Dengan kesal, orang-orang kafir Quraisy segera menyebarkan algojonya untuk melacak jejak Nabi Muhammad SAW. Mereka menjanjikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW. Setelah keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad SAW pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW memberitahu Abu Bakar As-Siddiq
bahwa beliau harus pergi ke Yatsrib saat itu juga. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyiapkan perbekalan bagi kepergian mereka. Selanjutnya, sebelum menuju ke Yatsrib, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Suatu ketika, para penyidik kafir Quraisy sampai ke mulut gua. Hal itu membuat Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nabi Muhammad SAW kemudian menenangkannya dengan berkata, "Jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat 9. Pada malam keempat pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, mereka keluar dari gua dan menyewa seorang kafir yang dapat dipercaya, yaitu Abdullah bin Uraikid. Perjalanan hanya dilakukan di malam hari dan menghindari diri jalan umum. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba dekat Yatsrib pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Setelah perjalanan selama 7 hari di tempat ini, Nabi Muhammad SAW menetap selama 4 hari. Beliau juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Kuba setelah sekitar 1 km dari Kuba. Nabi Muhammad SAW tiba di perkampungan Bani Salim untuk mengimami sholat Jumat. Untuk memperingati peristiwa ini, Nabi membangun Masjid Jumat. Pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke Yatsrib. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW sampai ke Yatsrib. Sesampainya Nabi Muhammad SAW di Yatsrib, beliau disambut dengan penuh sukacita diiringi isak tangis para penduduk Yatsrib. Terdengar suara gemuruh, seruan, tahmid, dan takbis atas penyucian dari penduduk yang menyambut kedatangannya. Mereka melantunkan syair dengan indah. Sepenggal syair yang dilantunkan penduduk Madinah. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayuhal mab'usu fina jita bil amri muta. Penduduk Yatsrib berkumpul untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, Nabi menyampaikan khotbah pertamanya. Dalam khotbahnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan 4 kebaikan. Pertama, mengucapkan salam kepada sesama muslim untuk menciptakan perasaan cinta serta kasih sayang. Kedua, memberikan makan untuk melapangkan rezeki. Ketiga, mempererat jalinan silaturahmi untuk memanjangkan umur dengan mengharapkan kasih sayang Allah. Yang keempat, melakukan sholat malam untuk membawa hambanya pada derajat yang terhormat dan dimuliakan. Setiap orang di Yatsrib memohon menjadi tuan rumah bagi tamu agung itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW membiarkan untanya berjalan seraya mengatakan bahwa ia akan tinggal di rumah di mana unta itu berhenti. Keberuntungan jatuh kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut di depan rumahnya. Di tanah kosong milik 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Di tempat ini Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya Saudah, kedua putrinya Ummu Kulsum dan Fatimah, melalui anak angkatnya Zaid bin Harisah.
Sejak itu Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah serta mengembangkan ajaran Islam di sana. Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pak Endang tentunya berharap semuanya tetap semangat. Tugas kalian adalah jangan lupa tugasnya Pak Endang tunggu di Google Classroom yang sudah dipersiapkan. Tentunya kita bertemu kembali dan di waktu dan gelombang yang sama. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas ibadah puasa, tentunya sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.